Hai, halo. Selamat pagi semuanya, teman-teman rekan calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Salam bahagia. Hari ini saya, Ardian Adi Prabowo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak, akan melakukan aksi nyata supervisi modul 2-3 bersama rekan saya, Bapak Ulil Albab, Sarjana Komputer, pengajar informatika di SMA Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Demak. Oke, baik. Selamat pagi Pak Ulil. Ya, selamat pagi Pak Dian. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Ya, jadi hari ini saya akan mencoba membantu pembelajaran Pak Ulil Ya. tentang pembelajaran informatika di SMA Negeri 1 Karanganyar. Tujuan dari supervisi akademik ini, Pak, tujuannya adalah agar tercipta kolaborasi, Pak. Kolaborasi yang baik antara kita selaku guru pengajar informatika untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Demak, Pak. Iya, ya. Oke, Pak Ulil, yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan melakukan pra observasi, Pak. Jadi nanti kita berdiskusi sebentar. Kira-kira Pak Ulil dalam pembelajaran informatika di SMA Negeri 1 Karanganyar ini, Pak Ulil itu menginginkan yang seperti apa? Untuk informatika di sekolah sini itu kebetulan saya sudah berada di perangkat saya. Itu salah satunya itu dengan model discovery learning berbentukan LKPD, Pak. Yeah. Nah, jadi dengan LKPD, dengan alat peraga, kemudian video pembelajaran secara mandiri, dapat menciptakan jujur, terus bertanggung jawab untuk peserta didik. Nah, diantaranya itu peserta didik bisa menjelaskan operasi dari perhitungan matematika dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik bisa menggunakan perangkat lunak pengolah angka seperti aplikasi Excel, spreadsheet ya, dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik bisa membandingkan, Pak, antara perangkat lunak pengolah angka dengan baik dan benar. Terus peserta didik bisa menganalisis. Gitu ya, Pak. Ya. Tujuan dari dari pembelajaran informatika. Ya, jadi tujuan pembelajaran di kelas Bapak itu pertama menggunakan model discovery learning ya, Pak ya. Ya, kemudian berbantuan dengan LKPD. Oke, baik Pak. Kira-kira Pak Ulil, tujuannya kan sudah Pak Ulil ibaratnya sudah Pak Ulil rencanakan. Iya. Kemudian area pengembangannya yang Pak Ulil hendak capai itu yang seperti apa, Pak? Kalau target dari pembelajaran saya itu kedepannya bisa mempermudah pengetahuan dari peserta didik tentang fungsi operator matematika. Misalkan ada tentang penghitungan jumlah seperti sum, max, min, average, terus pakai count, counter, count if, dan count blank. Jadi siswa bisa menggunakan fungsi formula tersebut. Oke, baik. Kemudian Pak, kita kan mengetahui ya Pak ya, di dalam kelas itu kan tidak semua siswa itu memahami, mengerti. Yeah. Kemudian apalagi tidak semua siswa itu langsung kompeten dalam menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, kira-kira Pak Ulil, strategi apa yang Pak Ulil gunakan atau strategi apa yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran itu, Pak? Nah, kalau strategi saya itu menggunakan model discovery learning, Pak, berbantukan dengan LKPD. LKPD itu untuk penilaian nanti siswa, untuk mengetahui kemampuan siswa, peserta didik. Terus alat peraga dan video pembelajaran untuk siswa memahami bagaimana pembelajaran ini agar lebih menarik ke peserta didik, agar bisa lebih giat dalam mempelajarinya. Terus peserta didik nanti dalam pembelajaran bisa berkelompok, bisa mengidentifikasi menggunakan rumus count, counter, count if, dan count blank dan seterusnya. Terus menggunakan LCD sebagai untuk menampilkan video tersebut. Terus nanti
dari hasil data-data yang telah saya sajikan ke peserta didik tadi dapat diperoleh dari berbagai dari berbagai sumber untuk materi-materinya itu, Pak. Oke, terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira Pak Ulil itu mengharapkan siswa kita itu yang bagaimana Pak Ulil? Nah, jadi kita itu namanya seorang guru kan pasti mempunyai angan-angan ya Pak. Ya target, kemudian pencapaian-pencapaian tertentu. Nah, kira-kira Pak Ulil itu mau berpikir bahwa suatu saat siswa-siswa saya itu harus seperti apa? Pertama yang paling saya inginkan itu akhlaknya dulu ya. Tapi di luar itu sesuai dengan materi atau informatika yang saya ajarkan itu Ustaz harapan ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus bagi saya itu mengenai kesiapan murid atau peserta didik, Pak. Kesiapan peserta didik di mana kurang aktif dalam berdiskusi itu bisa mempraktikkan materi, kurang pemahaman, terus dalam literasi digitalnya, nah itu. Jadi tidak semuanya sih peserta didik itu langsung bisa. Jadi ada yang mungkin dalam literasinya kurang, terus pembelajaran menangkap materi itu kurang, tapi ada yang langsung bisa gitu. Terus yang perlu untuk saya ciptakan dalam pembelajarannya itu suasana kelas yang lebih menyenangkan sehingga peserta didik dapat terdorong untuk lebih giat dalam pembelajaran. Mungkin saya kasih kuis atau semacamnya lah, atau aja lah, ya tidak monoton hanya menerima materi saja. Oke, baik Pak Ulil, terima kasih atas percakapan praobservasi kita. Nanti semoga saja ketika observasi kita bisa bersama-sama Pak Ulil, bersama-sama saling berkolaborasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran anak-anak, ya, meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Karanganyar. Begitu Pak Ulil ya, terima kasih atas bantuannya Pak Ulil. Di sini tujuannya saya ingin berkolaborasi lebih lanjut Pak. Ya, jadi kami mencoba membantu kira-kira nanti ketika sudah fase observasi kurangnya apa, nanti ada evaluasi yang akan kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Intinya adalah kita sebagai guru harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Itu ya Pak Ulil ya. Terima kasih Pak Ulil. Sama-sama ya Pak. Ya, begitu wawancara atau percakapan praobservasi kelas saya dengan rekan saya Pak Ulil Albab Sarjana Komputer. Semoga ke depan dapat dicapai peningkatan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Karanganyar dengan lebih ideal. Terima kasih. Salam bahagia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas 10 ya. Sebelum KPM dilaksanakan, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin ketua kelas. Siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya akan presensi terlebih dahulu. Untuk kelas 10 ya. Yang tidak berangkat hari ini siapa? Cia. Apa? Pakai. Yang lain? Enggak ada. Satu saja ya. Oke. Semoga Cia nanti diberi kesembuhan agar bisa beraktivitas kembali lagi seperti kalian bisa mengikuti KPM. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat?
setelah sebelumnya ada aktivitas yang apa namanya lebaran ya. Nah, jadi kita kembali lagi beraktivitas KBM. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin tahu apa materi sebelumnya? Apakah ada yang masih ingat pelajaran yang kita pelajari minggu yang lalu? Sampai mana? Max, min, average, kon, sam. Dan itu minggu kemarin ya kita pelajari. Ada yang tahu nggak? Kita ulas lagi. Semoga kalian masih mengingatnya. Yang dimaksud dengan sam, ada yang tahu? Apa? Keras? Untuk mencari jumlah isi data pada untuk mencari jumlah suatu data, itu sum ya. Nah, untuk formulanya masih ingat ya? Selalu diawali dengan tanda sama dengan, terus rank yang mau dicari. Terus average, ada yang tahu nggak? Untuk mencari rata-rata. Nah, sekarang kalian buka aplikasi Microsoft Excel di komputer saya masing-masing. Jangan buka. Sudah. Nah, Bapak akan menjelaskan materi untuk pertemuan hari ini. Dari materi hari ini masih berlanjut dari minggu yang kemarin karena kita sudah mempelajari max, min, average, count, sum. Kita akan melanjutkan count. Nah, sebelum itu kita ingin mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan operasi perhitungan. Excel itu selalu tentang berkaitan perhitungan, di mana perhitungan matematika dengan baik dan benar. Kemudian menggunakan perangkat lunak aplikasi pengolah angka. Apa itu contohnya? Aplikasi apa? Microsoft Excel. Ya. Terus peserta didik disuruh untuk membandingkan fungsi logika pada perangkat pengolah angka dan baik dan benar. Terus menggunakan fungsi operator matematika pemrograman aplikasi pengolah angka. Nah, karena minggu kemarin sudah mempelajari tentang sum, max, min, average, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kok kayaknya masih ada yang kurang semangat di hari ini ya? Nah, Dimas kenapa? Gak apa-apa Pak. Kayak kok lesu. Sudah makan atau belum? Ya. Sudah. Tadi pagi sudah sholat belum? Sudah. Oh sudah. Nah, tak kirain kok wajahnya pucat gitu. Saya kira ada kendala apa? Misalkan kalian ada masalah di rumah, jangan dibawa-bawa ke sekolahan. Itu nanti akan mengganggu kalian dalam pembelajaran. Jadi misalkan di rumah itu kalian lagi ada masalah dengan orang tua atau adik kakak, terus di kelas padahal ada KBM, teman kalian menyapa kalian, terus kalian emosi, padahal teman kalian tidak salah apa-apa. Nah, kalian harus bisa mengendalikan diri. Jadi di dalam pembelajaran itu kalian harus bisa mengatur diri kalian, mood kalian, semangat kalian, agar dalam mengikuti pembelajaran itu lebih maksimal. Kemudian, kenapa kalian di sini untuk belajar? Meskipun kalian secara tidak langsung bisa mempelajarinya secara otodidak di dalam sosial media, di YouTube atau di internet. Nah,
kalian harus bisa saling berinteraksi dengan teman kalian, bekerja sama. Nanti kita akan bekerja sama dengan teman yang lain. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Baik, lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang ada 5 jenis count. Kalau kemarin minggu yang lalu itu kalian mempelajari hanya count, sekarang kita bagi menjadi beberapa count. Yang pertama, count seperti minggu kemarin untuk menghitung beberapa banyak data, jumlah data, di mana jumlah data ini harus karakter angka. Yang terhitung hanya angka. Terus ada count A atau count type tulisannya. Itu untuk menghitung jumlah baik data ataupun teks, huruf. Jadi misalkan nanti datanya ada nama, ada angka, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus count type. Terus count blank. Di sini untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau tidak terpakai. Jadi misalkan datanya itu ada yang kosong, itu bisa dihitung dengan count blank. Misalkan data kalian itu ada 100. Ternyata ada 5 yang tidak terisi. Nah, untuk mencari tersebut biasanya kan ada siapa yang belum diinput nilainya, itu kita bisa mencari menggunakan rumus count blank. Karena di sini bisa mendeteksi kolom yang kosong. Terus count if, di mana untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Count if ini untuk mencari karakter tertentu. Contoh misalkan kalian ada banyak data tentang pembelian kaitannya tentang misalkan sampo, jenis-jenis sampo tertentu. Nah, yang beras, ada kebutuhan pokok keseharian. Yang dicari mau yang produk sampo saja. Kita pakai count if. Kita tuliskan rumus count if, terus karakter sampo. Tulisannya harus sesuai dengan yang ada di data. Maka nanti akan terlihat data jumlah yang berkaitan dengan kata sampo. Nanti di data akan muncul. Terus count if pakai S ya. Kalau count if pakai S untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Kalau tadi kan sampo hanya satu kriteria. Jadi kalau kalian ingin mencari sampo terus sabun mandi atau yang lainnya mau lebih dari satu, itu pakai count if pakai S-nya. Karena S di dalam bahasa Inggris kan lebih dari satu atau banyak ya. Nah, kita akan pelajari itu. Kurang lebihnya untuk formula ini bisa diterapkan seperti count yang lalu. Nah, cuma bedanya hanya sedikit. Ada yang huruf, terus ada yang untuk mencari data yang kosong, terus mencari karakter tertentu atau lebih dari beberapa karakter itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Sampai sini ada yang ditanyakan tentang materi count ini? Pak, cara membuat formula count if gimana? Cara menentukan atau menuliskan formula count if ya. Nah, di sini itu sama dengan penulisan count, cuma bedanya kan di bagian pencarian. Kita tentukan, ingat selalu diawali dengan tanda sama dengan. Terus tuliskan yang mau dicari. Count if. Kurung buka. Nah, ranknya mau yang dicari ranknya yang mana? Nah, kan kolom yang mau dicari kan datanya. Misalkan B2 sampai dengan misalkan B100. Terus kita tentukan karakter yang akan kita cari. Karakter tertentu di sini bisa pakai koma ataupun titik koma, itu tergantung dari komputer kalian masing-masing. Kadang kita menggunakan koma, kadang menggunakan titik koma. Terus karakternya dikasih petik. Karakternya yang mau dicari. Misalnya kalian mau mencari sampo, tulisan saja sampo.
terus terus dikurung tutup. Tulisan ini harus sesuai dengan data yang mau kita cari. Itu. Ada yang lain yang bertanya? Sudah bisa ya? Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengasih tugas. Bapak akan mengasih tugas kalian. Nah, ini tugasnya. Silakan kalian ketika ingat sesuaikan dengan kolom yang ada. Kolom A sampai H. Terus diisi tanggal hari ini ya. Terus kita buat data ini ada kode barang, nama barang, stok awal, jumlah, in, out, stok akhir. Kalian ketikkan seperti ini terlebih dahulu. Nanti kalian mencari formula dengan menggunakan fungsi count yang tadi saya jelaskan tadi. Oke ya, silakan kalian kerjakan hari ini. Kemudian nanti setelah selesai kalian akan saya buat berkelompok untuk menarik kesimpulan dari hasil pekerjaan ini. Siap? Nah, silakan kerjakan. Saya lihat itu sudah banyak yang selesai. Sekarang Bapak mau membuat kalian berkelompok untuk mendiskusikan hasil ini ya. Silakan 1, 2, 3, 4 berkelompok. Satu kelompok 4. Untuk yang ini berkelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4 sampai satu kelompok. Satu kelompok 4 siswa. Nah yang belakang nanti bergabung dengan yang bagian belakang. Itu ya. Silakan didiskusikan. Gimana? Ada kesulitan? Nah, sudah selesai. Untuk mencari count I, apakah sudah berhasil? Sudah. Sesuai dengan rumus. Ada kendalanya enggak? Ada. Apa? Karakter? Nah, mungkin penulisan spasi atau kelebihan spasi itu juga berpengaruh. Jadi misalkan kalian nanti menemui kok error, kemungkinan itu terjadi karena ada spasi. Karena spasi itu termasuk karakter. Ya, mungkin kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ya, silakan dilanjut lagi diskusinya. Iya Pak. Sudah selesai semua? Ya. Gimana? Ada yang error nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nah, semuanya sudah berhasil ya. Nah, nanti Bapak akan membuat pertanyaan untuk mahasiswa kita, ya. Oke, saya rasa waktu sudah selesai. Silakan kalian yang menghadap ke belakang kembali lagi ke posisi awal. Nah, sekarang Bapak mau ada yang mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, Bapak akan acak ya, biar tidak pilih kasih. Kelompoknya hari ini tanggal berapa ya?
kelompoknya Putri, silakan maju untuk mempresentasikan. Ayo Putri. Dari kelompok kami menemukan 5 fungsi, yaitu ada 5 count. Yang pertama, count sendiri yaitu untuk menghitung beberapa jumlah banyak data atau jumlah data. Yang kedua, ada count A, yaitu untuk menghitung jumlah data baik angka maupun teks. Yaitu yang ketiga, count blank. Count blank memiliki fungsi untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau blank. Yang keempat, ada count if untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Sedangkan yang count if menggunakan untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Putri. Oke. Saya kira pembelajaran dari ini kita sudah cukup, ya. Sebelum itu Bapak mau memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Nah, dari pertemuan hari ini kita sudah mempelajari fungsi dari count, contact, countif, terus count blank, ya kan? Nah, di mana kalian sudah mempraktekkan dan berdiskusi, sudah menghasilkan apa yang sudah Bapak sampaikan di pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan minggu depan saya harap kalian bisa lebih aktif lagi, bisa mempraktekkan lebih semangat lagi, ya. Jangan terlalu nyagerno kancane. Jadi usahakan kalian aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi misalkan kalian nanti kesulitan dalam bertanya, nggak apa-apa, silakan ditanyakan. Kalian misalkan nggak usah malu-malu, Pak saya kurang jelas tentang ini, tanyakan biar kalian bisa lebih berani atau lebih baik dari sebelumnya. Karena waktunya sudah selesai, sekarang kalian matikan komputer, tutup semua aplikasinya. Setelah itu kalian berdoa. Ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Syabda. Doa mulai. Doa selesai. Nah, silakan kalian periksa kembali kanan kiri sampah-sampah atau peralatan yang masih tidak tertata rapi, kalian rapikan ya. Nah, saya Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ulil. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita pada tahap pasca observasi, jadi proses fase dari pra observasi, kemudian observasi sudah selesai, sudah dilaksanakan, kemudian kita sampai pada tahap yang terakhir Mas, tentang pasca observasi. Oke, kemarin saya sudah melakukan pengamatan Pak Ulil, ada beberapa hal yang sudah kami catat dan semuanya alhamdulillah Pak Ulil sudah melakukannya dengan baik, seperti pada melakukan persepsi, kemudian guru sudah memberikan materi, memberikan tujuan pembelajaran, kemudian guru mengaitkan materi, guru juga menguasai kelas dengan baik Pak Ulil, kemudian guru mampu menyajikan kegiatan yang mendorong peserta didik untuk mengasosiasikan, mengolah informasi, kemudian ini ya beberapa hal yang pada kegiatan penutup guru juga sudah melakukan refleksi secara efektif. Nah, itu kan kemarin sudah kita lakukan, Pak. Nah, sekarang Pak Ulil kita sampai pada tahap refleksi, Pak Ulil.
Nah, refleksi itu kan gunanya adalah untuk meninjau ulang apa yang sudah kita lakukan. Jadi di sini tujuan dari supervisi akademik bukannya kami sebagai supervisor itu ingin menilai, bukan, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita mencari jalan untuk berkolaborasi agar pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar ini dapat selalu meningkat sesuai perkembangan zamannya. Oke, Pak Ulil, sedikit pertanyaan Pak. Setelah melakukan kegiatan kemarin, 2 kegiatan kemarin Pak, itu Pak Ulil yang rasakan apa Pak? Setelah kegiatan kemarin itu ketika saya di coaching itu ya, perasaan saya tuh agak lega. Oh iya, Lega. Terus apa yang saya alami, ada permasalahan itu sudah terjawab. Jadi ketika saya menjalani hal itu, seolah-olah saya tergiring ke hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang memberikan jalan keluar apa yang menjadi permasalahan sebelum kegiatan coaching itu. Nah, menurut saya hal itu sangat efektif dilakukan karena bisa menyelesaikan suatu jalan keluar dari diri kita sendiri. Karena kegiatan coaching itu menurut saya memancing permasalahan yang ada di diri kita untuk bisa memecahkan permasalahan itu sendiri. Nah, kemudian selain itu yang paling penting, saya itu sangat merasa nyaman ketika kegiatan yang dilakukan coaching tersebut oleh coach. Nah, jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya coaching tersebut. Saya menjadi rileks, santai dalam menghadapi permasalahan yang ada di diri saya. Oke, baik Pak Ulil, terima kasih atas refleksinya. Kemudian Pak, kita mengetahui bahwa setiap pembelajaran itu kan pasti ada kekurangannya. Iya. Ya nobody's perfect, ya Iya. kan, sebenarnya orang itu tidak Superman Pak. Jadi guru itu juga manusia biasa. Kira-kira Pak melihat dari kemampuan siswa, kemudian kemampuan guru, hal-hal apa Pak yang harus kita tingkatkan Pak? Kalau berhubungan dengan apa yang saya ajarkan mengenai informatika ya, kita karena perkembangan zaman kita harus mengikuti era-era saat ini. Karena contohnya aja sekarang anak-anak itu kan malas untuk membaca. Betul Pak. Ya. Kurangnya membaca, jadi lebih banyak ke pakai handphone. Maka dari itu kita kalau bisa sebagai guru menerapkan pembelajaran secara digital, secara online, atau siswa itu kita pancing untuk bagaimana mereka bisa lebih banyak membaca tapi melalui digital. Iya. Hal-hal yang bisa menarik mereka. Ya. Kalau pakai buku kan masih Kayak jadul gitu. jadul, terus Ya. kadang itu sorong-sorong gitu, Iya, Pak. ya, Jenuh, malas. Ya. malas. Betul. Menurut saya seperti itu sebagai pengajar. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak Ulil, bagaimana Pak Ulil sebagai pengajar itu untuk memastikan kondisi present, kehadiran penuh Pak? Iya, sebelum atau ketika melaksanakan pembelajaran terhadap siswa. Saya lihat siswanya terlebih dahulu. Kalau kiranya ada tempat duduk yang kosong, saya langsung bertanya ke siswa, siapa yang tidak hadir, lebih efektif daripada saya panggil satu persatu. Saya minta keterangan dari teman-temannya kenapa tidak berangkat, itu lebih efektif daripada saya panggil satu persatu. Ya, untuk pertama kali pembelajaran sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah selanjutnya pertemuan berikutnya itu efektif pakai bertanya siapa yang tidak berangkat. Contohnya seperti itu ya Pak. Oke Pak Ulil, terima kasih Pak atas berkenannya Bapak berkolaborasi bersama saya.
untuk usaha-usaha menciptakan peningkatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Karanganyar agar harapannya ke depan akan selalu meningkat dan lebih baik. Ya, terima kasih Pak Ulil. Ya, terima kasih sama-sama ya. Oke, Ibu Bapak guru penggerak di seluruh Indonesia, demikian proses supervisi akademik saya, Ardian Adi Prabowo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Demak.